Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Indika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman jenis-jenis kamera beserta alat bantu untuk fotografer. Yuk nonton terus videonya, jangan di skip ya. Yang pertama adalah kamera mirrorless. Kamera mirrorless dapat diringkas menjadi kamera yang tidak memiliki refleks mirror. Tanpa cermin refleks, cahaya dapat langsung melewati lensa dan menuju sensor digital yang ada. Layar bertugas untuk meninjau objek yang hendak Anda potret. Fitur ini cukup berguna untuk fotografer yang ingin menghindari kimping. Singkatnya, kimping merupakan kegiatan fotografer yang sering melihat kamera berulang-ulang. Kembali pada hari-hari pertama kali diperkenalkan ke publik, kamera mirrorless tidak dianggap sebagai kamera lensa yang dapat dipertukarkan. Namun, zaman telah berubah. Ada banyak modifikasi dan penyempurnaan untuk jenis kamera ini sehingga peminatnya bertambah. TLR, Twin Lens Reflex atau kamera lensa kembar. Kamera ini menggunakan dua lensa. Lensa pertama yaitu lensa bagian atas sebagai pengamat view, dan lensa kedua bagian bawah sebagai lensa pengambil gambar atau bidik viewfinder terlihat dari atas kamera. Kamera LOMO atau lomografi. Kamera LOMO dapat dikategorikan sebagai podcast. Hanya saja dalam setiap kamera memiliki spesifikasi khusus yang berbeda satu sama lain. Kamera jenis ini banyak digemari kolektor karena hasilnya yang sangat unik. Kamera LOMO ada banyak tipe, seperti tipe wide angle, fixed air, underwater, dan lain-lain. Kamera rangefinder. Istilah rangefinder sendiri mengacu pada suatu alat bantu fokus yang terdapat dalam sebuah kamera. Sistem pencarian fokus kamera rangefinder tidak melalui cermin pentaprisma seperti DSLR atau SLR. Namun, dengan menyatukan dua buah gambar, satu dari viewfinder dan satunya lagi dari lensa, maka jarak fokus pun ditemukan. Kamera DSLR atau digital SLR. Kamera DSLR mulai muncul dan populer pada tahun 2000. Kamera DSLR ini tidak menggunakan film sebagai media penyimpanan gambar, namun menggunakan semacam memori sebagai penyimpanan data. Adapun kelebihan kamera DSLR, yaitu memiliki LCD, hasil kamera dapat dihapus, memiliki jumlah data yang dapat menampung banyak foto, memiliki pengaturan otomatis seperti program, aperture, property, speed property, dan lain-lain. Memiliki fasilitas autofocus, memiliki ISO lebih fleksibel, jumlah titik fokus lebih banyak, dan teknologi anti-shake, dose reduction, auto phase blends, dan lain-lain. SLR, Single Lens Reflex atau kamera lensa tunggal. Dinamakan SLR karena menggunakan cermin pada jalur cahaya yang memantulkan cahaya dari lensa ke prisma penta atau pentaprisma, kemudian dilanjutkan ke mata. Single Lens Reflex atau SLR kamera adalah kamera yang menggunakan sistem jajaran lensa jalur tunggal untuk melewatkan berkas cahaya menuju kedua tempat, yaitu focal plane dan viewfinder. Podcast kamera atau kamera saku. Kamera jenis podcast memiliki lensa yang tidak dapat dibongkar pasang seperti halnya kamera SLR. Kelebihan dari kamera saku adalah bentuknya yang kecil dan penggunaannya yang mudah. Kamera ini juga tidak memiliki pengaturan diafragma dan kecepatan. Semua pengaturan bersifat otomatis. Dan gambar juga tidak akan setajam kamera SLR karena lensa kamera saku memiliki diameter kecil sehingga dapat merekam gambar dengan baik apabila siang hari. Medium format. Kamera jenis medium format memiliki anatomi yang besar. Medium format memiliki sistem rekam gambar yang sama dengan SLR. Namun, kamera medium format memiliki sensor film yang sangat besar, sekitar 35 mm sampai dengan 55 mm. Kamera jenis ini memiliki ketajaman gambar yang luar biasa. Di era digital, kamera medium format dapat merekam sampai dengan ukuran 36 megapiksel. Namun, karena harganya yang sangat mahal, kamera ini hanya dipakai oleh para fotografer profesional saja.
Ini merupakan tampilan gambar pada kamera medium format, 1,5 kali lebih besar dari kamera DSLR biasa. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya pada layar. Polaroid kamera atau kamera langsung jadi. Kamera Polaroid sangat digemari pada era tahun 70 sampai 80-an. Kamera jenis ini memiliki sistem yang hampir sama dengan podcast kamera. Kelebihannya, pada foto ini dapat langsung jadi tanpa ada proses cuci cetak. Kamera ini menggunakan kertas khusus, namun bahan kertasnya sudah sangat langka. Kamera Polaroid semakin jarang kita temukan lagi pada zaman sekarang. Nah, sekarang masuk pada alat bantu kamera. Payung reflektor. Alat bantu fotografi ini menjadi peran penting bagi para fotografer. Hal ini karena fungsi untuk mendapatkan jangkauan cahaya yang lebih luas dan untuk memperoleh penerangan atau cahaya yang lebih lembut. Pada umumnya, alat bantu fotografi satu ini memiliki warna putih dan perak untuk menghasilkan warna yang hidup, dan untuk warna emas biasanya untuk menghasilkan warna yang lebih kalem atau hangat. Tripod. Alat bantu fotografi selanjutnya adalah tripod. Dari segi pemotretan, fungsi tripod dan monopod sama. Keduanya berfungsi untuk menstabilkan kamera agar tidak ada goncangan atau goyangan selama pemotretan. Perbedaan utamanya adalah tripod memiliki 3 kaki penyangga, tetapi monopod hanya memiliki 1 penyangga sehingga tampak lebih praktis. Softbox. Softbox adalah jenis barang yang terbuat dari bahan yang lembut berbentuk segitiga atau piramida. Fungsinya mirip dengan reflektor, tetapi menghasilkan cahaya yang lebih terkonsentrasi atau lembut. Cahaya yang masuk ke alat bantu fotografi satu ini berasal dari alat lainnya, yaitu strobo. Kabel rilis. Alat bantu fotografi ini akan sangat membantu kalian dalam menekan tombol shutter. Kalian dapat memasangnya ke sokor kabel rilis di tombol shutter. Penggunaan alat ini dapat membantu mengurangi getaran saat menekan tombol shutter. Honeycomb. Honeycomb adalah perangkat yang bekerja dengan cara yang sama seperti filter, yaitu membuat cahaya yang lebih safe. Bedanya, honeycomb tidak terletak pada bagian depan lensa, melainkan dipasangkan ke sumber pencahayaan. Contohnya seperti lampu. Bentuk dari alat bantu fotografi satu ini mirip seperti sarang lebah. Flash atau flash meter. Alat bantu fotografi satu ini agak familiar. Flash atau blitz biasa digunakan dalam pemotretan yang membutuhkan cahaya tambahan, seperti pada ruangan yang kurang pencahayaan dan pada malam hari. Sebenarnya, flash ini dapat digunakan pada waktu siang hari sekalipun, namun hanya untuk full ini cahaya. Untuk flash meter, dapat digunakan untuk pengukuran pencahayaan. Stand background. Stand background adalah alat yang digunakan sebagai latar belakang. Item ini memiliki berbagai macam jenis, seperti pola dan warna. Stand background memiliki penyangga untuk bisa digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. Filter lensa. Alat bantu fotografi satu ini sangat penting karena memiliki fungsi untuk mengurangi pencahayaan yang masuk ke dalam kamera. Hal ini untuk menyaring cahaya yang tidak terlalu over karena dapat menimbulkan efek. Filter ini terdapat 2 bentuk, filter bentuk bulat dan filter bentuk kotak. Jika kalian ingin menggunakan filter bulat, harus mempertimbangkan diameter lensa kamera yang akan digunakan. Jika kalian menggunakan filter kotak, terdapat alat tambahan yang terletak di bagian bawah kamera. Slave unit. Alat bantu fotografi ini merupakan alat yang dapat menangkap pencahayaan dari sumber cahaya, kemudian akan disalurkan ke sumber lainnya yang terhubung ke slave unit. Waterproof bag. Sesuai dengan namanya, alat bantu fotografi ini mempunyai kemampuan untuk melindungi alat-alat fotografi saat melakukan pemotretan, dan merupakan alat bantu fotografi yang harus dibawa setiap saat. Tisu lensa. Seperti yang kalian ketahui bahwa alat bantu fotografi tidak boleh dibersihkan dengan sembarangan. Sebaiknya gunakan tisu lensa untuk membersihkan area lensa agar kualitas kamera selalu tetap terjaga dan bersih. Silica gel. Alat bantu fotografi yang digunakan untuk pembersih atau pengering lensa agar tidak ada debu dan kelembapan yang terlalu berlebihan.
Nah, teman-teman, tadi merupakan jenis-jenis kamera beserta alat bantu kamera. Untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. See you.